di saat melemahnya ISG di mana saham-saham turun, ada satu saham yang membagikan dividennya jumbo sekali, di mana dengan yield-nya itu sekitar 21%. Ini merupakan rejeki atau jebakan? Yuk kita bahas di video kali ini. Di mana di video kali ini kita akan bahas mengenai satu saham, yaitu saham PSAB. PSAB ini dia akan membagikan dividennya sampai dengan 21%. Nah, pertanyaannya adalah ini jebakan atau peluang di saat tekanan jual ISG yang cukup besar dan terus turun sampai lebih dari 30%. Tapi di sini ada satu saham yang memang harganya terjaga dan memang akan mau bagi-bagi dividen. Kalau kita lihat di sini memang cukup menarik. Nah, hanya saja kita kenalan dulu dengan sahamnya. Jadi sahamnya ini adalah saham produsen emas. Jadi tahun 2025 ini kinerjanya cukup bagus. Penjualannya naik 22%. Karena disupport oleh sentimen yang bagus, yaitu harga emas yang selalu naik tinggi. Nah, baru-baru ini mereka baru jual tambang DAUP ke grup United Tractor. Jadi disitulah muncul pemicu munculnya dividen spesial, di mana sekarang ini harganya di 500-an saat video ini dibuat, dan dividennya sekitar 105. Jadi dividen yieldnya ini sekitar 21%. Gitu ya. Nah, angka ini cukup menggoda. Kenapa menggoda? Karena angka bagi-bagi dividennya sekitar Rp105 dengan total 2,78 triliun. Jadi yieldnya ini 21% dengan kumdet di tanggal 11 atau beberapa hari ini setelah video ini diluncurkan. Nah, dibayarnya ini yaitu sekitar tanggal 30 Juni, dan ini salah satu pembagian dividen tertinggi di bursa sekarang ini. Tapi teman-teman tunggu dulu, kenapa harus teman-teman sikapi dengan hati-hati? Rasio pembayarannya ini 44% atau 4,5 kali dari laba setahun. Kok bisa ya? Jadi labanya pembagian dividennya ini 4 kali dari laba setahun. Jadi mereka ini artinya mereka ini bagi sekitar 44% atau 448%. Kenapa kok bisa ngasih sebesar ini? Karena sumber utamanya bukan dari laba operasional rutin, tapi laba sekali pakai dari jual tambang DAUP namanya. Nah, jadi mereka dapat sekitar 298 juta dolar di kuartal 1 2026. Jadi harga kenapa mereka bisa dapat bayar dividen besar itu bukan karena dari laba bersih atau dari keuntungan, tapi dia itu menjual tambang DAUP-nya, sehingga dari hasil penjualannya itu mereka pakai untuk bagi-bagi dividen. Nah, yang perlu dicermati adalah perlu diperhatikan, pisahkan laba rutin dengan laba sekali pakai. Maksudnya apa? Memang operasionalnya sehat, penjualannya 220 dolar dan laba bersih induknya 35 juta dolar. Tapi yang bikin laba kuartal 1 meledak adalah 23 kali lipat laba itu di Verstasi. Maksudnya di Verstasi itu dia menjual tambang emasnya ke United Tractor. Jadi bukan dari penambahan penambangan. Jadi dividen ini lebih ke bagi-bagi hasil jualan aset. Jadi memang bukan karena operasional yang biasanya bagi-bagi dividen, karena memang perusahaannya terus mencetak laba rutin dan labanya besar, tapi ini tuh membagi-bagi dividen impact dari mereka disvertasi atau menjual asetnya. Nah, ini yang perlu dicermati atau ini yang perlu teman-teman perhatikan, di mana
selain dia menjual asetnya, kalau kita lihat dari analisa transaksi, ini free float-nya ini di bawah 10%. Jadi pengendali pemegang sahamnya itu sekitar 90%-an. Jadi pengendali 90%, publik hanya 7,5%. Jadi likuiditasnya ini sangat tipis banget. Harganya mungkin bisa volatil. Asing dan non-retail ini terlihat keluar. Jadi maksudnya asingnya ini keluar, bukan retail, dan harganya ditahan menjelang kumdet. Jadi waspada banget. Ini bisa jadi tempat distribusi untuk ke retail. Kenapa? Karena dia bisa jadi untuk menaikkan free float-nya supaya sahamnya bisa distribusi ke retail, sehingga apa, dia mengiming-imingin dengan dividen yang cukup tinggi gitu ya. Jadi ini waspada banget. Bukan rekomendasi untuk jual, bukan rekomendasi untuk beli atau rekomendasi, tapi ini informasi yang harus teman-teman tahu gitu ya. Jadi teman-teman bisa buat strateginya, apakah teman-teman beli sebelum dividen atau teman-teman beli setelah dividen gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa simak, atau bisa jadi teman-teman beli sebelum dividen dan teman-teman mungkin kalau punya emiten atau sekuritas yang bisa cepat keluarnya, teman-teman mungkin bisa selamat karena dividen yieldnya hampir dengan 20%. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa peluang yield ini memang bagus gitu ya. Peluang bagi-bagi dividen ini bagus karena dia mencetak 21%. Ini jelas-jelas menarik dan memang kasnya kuat. Tapi di sisi lain, ini dividen spesial yang nggak mau berulang. Jadi maksudnya ini dividennya hanya sekali aja, tidak berulang seperti saham Bank Mandiri, BCA gitu ya, yang terus mengulang setiap tahun. Jadi ini hanya dividen yang sekali aja karena mereka menjual asetnya. Dan lonjakannya lonjakan pendapatannya itu karena memang menjual asetnya. Nah, yang perlu dia perhatikan apa? Yang perlu diperhatikan adalah free float-nya ini sangat tipis, sehingga ada resiko dividen trap. Jadi harus teman-teman pahamin, jangan sampai teman-teman terjebak karena pembagian dividen yang cukup tinggi gitu ya. Tapi silahkan teman-teman bikin sendiri strateginya, mau buy sebelum bagi-bagi dividen atau mau entry setelah bagi-bagi dividen gitu ya. Nah, ini informasi informasi yang memang saya dapat dari mana? Ini saya dapat dari signal.sahammantul.com. Jadi saya lagi ngembangin itu AI agent yang dia itu memberikan informasi lengkap, informasi setiap malamnya itu mengenai corporate action, mengenai berita, mengenai pergerakan dari market makernya, dan setiap malam itu dipublish dan dikirim oleh AI agentnya ke Telegram teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dapetin informasi ini atau teman-teman ingin dapetin informasi harian mengenai pergerakan market makernya, corporate action dari setiap saham, teman-teman bisa kunjungin signal.sahammantul.com. Di sana nanti teman-teman bisa masuk ke channelnya Telegram. Nanti di sana akan kami share setiap harinya itu kondisi dari saham, news dari beberapa saham, dan corporate action dari beberapa saham. Hati-hati di saat ini IHSG tidak lagi baik-baik saja, terus turun, dan jangan sampai teman-teman entry tidak menggunakan lot sizing, entry tidak mengukur resikonya. Teman-teman harus bisa ukur resikonya ketika masuk saham. Sekali lagi, ini bukan ajakan rekomendasi jual beli, ini adalah news atau data yang kita sampaikan berasal dari AI agent yang AI agent cari setiap malamnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan teman-teman.